luar biasa Kak. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Kak Lisa berharap adik-adik di rumah juga sehat dan sukacita. Amin. Karena puji Tuhan banget ya Kak Mayan sekarang keadaannya sudah mulai membaik. Amin. Ya. Adik-adik siapa yang sudah mulai masuk sekolah angkat tangannya. Senang pasti ketemu teman-teman lagi, tapi tidak boleh lari-lari, tidak boleh terlalu banyak gerak seperti dulu ya. Kita harus tetap berhati-hati ya Kak Maya. ya. Iya betul. Tetap jaga jarak ya Kak ya. Iya. Gak boleh berkerumun. Betul Ya kan? banget. Iya. Kalau gitu hari ini Kak Lisa sukacita sekali karena Tuhan sudah memberkati kita sehingga sekarang keadaannya jauh lebih baik. Kita sudah merasa lebih baik juga ya Kak Iya, Maya, betul. sudah Iya. bisa mulai beraktivitas lagi. Yes. Siapa yang sukacita katanya? Yeay. Bisa main lagi Kak. Bisa ke mall lagi. Oh iya bisa ngomong lagi, bener banget. Yuk kita mau rayakan sukacita ini di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo tepuk tangannya mana ada di rumah? Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita.
Deg-degan ini ya. Lihat Kak Lisa semua ya, jempol apa kelingking ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita karena siap-siap ya. Apa ya ini ya? Wah, Gimana kalau coba? adalah SUKACITA Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Kelingking apa jempol ya? Adalah sesuka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sesuka cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi ya. Siap. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Karena kasih Yesus di hatiku. Karena apa jadi? Karena kasih Yesus di hatiku. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Wah, tadi saya salah, Ya, Kak. itu yang namanya berarti hilang konsentrasi. Iya, Ya, aku saya ayo. sesaat. Adik-adik di rumah ada yang salah juga nggak tadi? Ya, nggak apa-apa ya, namanya permainan, jangan dibuat tegang, kan kita sukacita. Oke, ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Tadi Oke. kita belum berdoa, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, mata ditutup, kita berdoa sama-sama. Semua tirukan ya yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami selalu bersukacita karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami selalu bersukacita karena ada Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan yang ada dalam kami, yang menghidupkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersukacita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pimpin kami, sertai kami, dan tolong kami. Dan Roh Kudus berikan pada kami kuasa untuk memuji Tuhan, kuasa untuk bersyukur, kuasa untuk tetap berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersukacita ya. Nah, dalam firman Tuhan ada yang namanya buah roh. Orang yang hidupnya dipimpin roh Allah pasti ada namanya buah Roh. Ada berapa Kak buah roh? Ada 9 Kak. Wow, 9 ya. Betul nggak adik-adik? 9, oke. Siapa yang hafal? Nah, yang hafal boleh komen di itu ya, di YouTube-nya itu. Di komen YouTube itu silahkan komen, saya Kak, saya hafal. Nanti kan hafal dikasih door prize ya, dari mama papanya maksudnya ya. Ya, salah satunya ada yang huruf depannya K. Wah, apa ya Kak? Kasih Kak. Oh, bukan itu. Kita lagi nggak bahas itu. Kesetiaan. Mirip-mirip sedikit lagi. Udah salah 2 kali, masa salah 3 kali kan? Jangan sampai ketiga kalinya salah ya Kak ya. Kesabaran. Wow, betul, yeay, kesabaran. Nah, hari ini firman Tuhan kita mau
belajar tentang satu tokoh Alkitab yang memiliki kesabaran luar biasa. Ya, nah tapi sebelumnya kita mau nyanyi sama Kalisa dulu ya. Tentang apa Kak? Buah roh kita mau Yes. sama-sama ingetin ya, nggak cuma ke adik-adik tapi ke kita ya Kak ya. Iya, Sebagai betul. anak Tuhan kita harus berbuah yang baik, Baik, bukan betul. berbuah yang buruk. Nah, Nah, buah roh yang baik itu apa aja? Yuk kita sama-sama ingat-ingat, kita nyanyikan lagunya 9 buah roh. Ya semuanya bangkit berdiri lagi dong. masih berdiri ya. Semua berdiri. Semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya dari awal lagi yuk, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik juga kan mau hidup dipimpin Roh Kudus kan? Amin. Kita pujikan dari awal dengan lebih semangat lagi ya. Ya pakai gerakan ya. Pakai gerakan dong. Yo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, siapa yang sudah dipenuhi oleh sukacita Tuhan, angkat tangannya. Yeay. Percaya nggak Kak, saat kita memuji Tuhan, itu ternyata ada Roh Tuhan yang berkuasa atas kita. Amin. Amin ya Kak ya. Kita yang tadinya sedih, kita lemah, kita mungkin ada yang sakit, karena kita memuji Tuhan, nah Tuhan berikan kepada kita sukacita loh. Ya, kan katanya hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Wah, pastinya semua anak-anak di rumah semua bersukacita. Ya, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Yuk kita mau izinkan Roh Tuhan berkuasa atas kita, memimpin setiap hidup kita. Yuk kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita minta sama Tuhan ya, kita minta sama Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua bersyukur sama Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Nya, oleh karena sukacitanya, oleh karena kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena sukacita-Mu, karena kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya, terima kasih Terima kasih Tuhan, karena Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa. Kau menjadi Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus kami memberikan hati kami Tuhan sepenuhnya untuk firman Tuhan, supaya firman-Mu kami dengar, firman-Mu kami simak, firman-Mu kami renungkan, dan firman-Mu kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami melakukannya dengan tekun dan setia. Dan Tuhan, Kau dapati kami menjadi orang-orang yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia oleh karena firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang kakak yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, kiranya semua yang berasal dari mulut, hati, dan pikirannya adalah berasal dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bisa mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kak Wiwin akan bercerita masih berkaitan dengan buah-buah roh. Ya, betul. Buah-buah roh. Nah, kalau kemarin sudah kakak-kakak Starkid kasih buah-buah roh, Kak Samuel, kemudian Kak Mayang, Kak Yuli tentang Kain dan Habil, itu Kak Mayang ya kan. Sekarang Kak Wiwin ingin membawakan cerita firman Tuhan tentang buah-buah roh, yaitu tentang itu yang paling mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Apakah itu? Ada yang tahu? Tuk-tak. Ada? Ayo, kalian mau apa? 1, 2. Depannya S, belakangnya R. Tahu? Iya, sabar. Tapi adik-adik, sebelum Kak Wiwin masuk ke firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Kak Wiwin ingin bertanya dulu sama adik-adik ya. Kita sudah PTM nih, sudah ada beberapa adik-adik Starkid yang sudah masuk sekolah, bukan? Walaupun cuma 1 ataupun 2 jam, tetap prokes ya, jangan lupa, tetap semangat belajarnya. Oke, Kak Wiwin mau bertanya dulu sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa ya fungsi dari air? Ada yang tahu? Ada? Pasti adik-adik yang kelas 3, 4, 5, 6 pasti udah tahu tuh apa manfaat air. Coba, ada? Ya betul, yang paling pertama yang sering kita gunakan, kita lakukan, yaitu apa? Untuk minum. Betul, apalagi? Untuk mandi. Apalagi untuk apa ya? Ada lagi yang bisa? Ya, mencuci baju. Kalau baju kita nggak dicuci pakai air, gimana dong ya kan? Terus, kalau untuk yang di sawah-sawah itu apa adik-adik? Supaya tetap tanaman itu tetap sehat, supaya nggak kering. Ya, betul. Untuk irigasi atau pengairan. Untuk apa lagi? Untuk kalau tanaman itu membutuhkan air untuk apa? Apa? Coba. Ya, benar. Itu loh yang fotosintesis. Ya, untuk fotosintesis. Kalau untuk hewan, apa? Untuk tempat hidup. Tempat apa lagi adik-adik? Untuk apa? Untuk hewan, untuk makan, untuk minum, untuk makan ya, untuk minum, benar. Nah, begitu banyaknya manfaat air bagi manusia maupun hewan dan tumbuhan. Manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, adik-adik, di sini tuh Kak Wiwin ada gambar ya. Di sini beberapa macam manfaat air yang adik-adik bisa lihat ya. Di situ ada untuk minum, untuk mandi, untuk pengairan, kemudian untuk apa lagi di situ? Bisa sebutkan? Untuk ya tadi udah irigasi dan masih banyak lagi adik-adiknya. Nah, saat ini
Kak Wiwin ingin mengambil salah satu dari manfaat ayat itu. Tapi Kak, pasti ada bertanya-tanya, apa hubungannya air dengan sabar? Kok kayaknya gak ada hubungannya? Ada adik-adik. Baiklah ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan lebih lanjut, mari adik-adik kita saksikan dulu apakah hubungan air dengan kesabaran itu. Saksikan video berikut ini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mendengarkan dan melihat, menyaksikan? Ya, pasti adik-adik sudah tahu. Oh, aku tahu Kak. Aku di sekolah udah pernah dikasih Kak. Aku sudah pernah diceritain Kak. Ya, aku sudah membaca Kak, membaca sendiri gitu ya. Nah, apa adik-adik yang dipetik dari cerita tadi? Bagaimana? Bangsa Israel bersungut-sungut. Kenapa? Ya benar, karena mereka haus, karena mereka pingin air. Kenapa? Kalau badan kita kekurangan air, akan terjadi apa? Dehidrasi, kekurangan cairan. Kita jadi lemes, ya kan? Nah, adik-adik, bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah sama Musa. Tetapi adik-adik, Musa itu terkenal sebagai nabi yang paling sabar. Benar adik-adik. Karena apa? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk, ngeyel, bandel, bebal, susah diomongin. Nah, itu adik-adik ya. Nah, ketika itu memang Musa ya diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Tidak memukul batu adik-adik. Hanya berkata kepada batu itu, ya,
kesel adik-adik ya. Banyak orang yang menyalah-nyalahkan Musa. Ngapainlah Musa kau bawa kami di padang gurun seperti ini? Tidak ada anggur, tidak ada tempat untuk menanam, tidak ada pohon delima. Ya, kita buka dulu di dalam kitab teks kita hari ini adalah di Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Yuk, sama-sama kita akan buka ya kan? Bilangan pasalnya yang ke 20. Bilangan, kakak Win dulu cari ya. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke 13. Ya. Oke. Di situ, ya kan adik-adik, dikatakan bahwa Musa dengan bangsa Israel, di situ Musa hanya berdua dengan abangnya Pak Harun, ya kan? Dikeroyok oleh bangsa yang banyak seperti itu. Bagaimana Musa tidak marah? Kesel adik-adik. Udah jalan jauh, masih dimarah-marahin. Pasti jengkel adik-adik di situ. Nah, yang ayatnya yang keempat dikatakan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Nah, itu adik-adik. Apa kamu mau membunuh kami, Musa? Seperti tadi ya, video tadi. Itu baru sedikit itu adik-adik. Kalau sebenarnya, pastilah Musa udah pusing. Udah Tuhan kan, kalau Musa bilang udah Tuhan kan, aku udah bilang aku tuh nggak bisa katanya. Musa udah emosi apa? Akhirnya ketika itu Musa gitu ya, Musa dan Harun pergi ke pintu kemah pertemuan. Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-6. Musa di situ sujud kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan kemuliaannya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Ayatnya yang ke-8. Ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu supaya diberi air. Tuhan hanya katakan, Tuhan berfirman, katakan kepada bukit adik-adik. Tetapi karena Musa emosi, marah, tak terbendung adik-adik. Kalau udah marah tuh gitu ya, udah mau tuh apain gitu ya kan. Tapi Musa dia masih bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya apa? Walaupun dia kesel gitu ya. Kemudian lalu Musa mengambil tongkat itu. Bilangan 20 ayatnya yang ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Nah, ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang, apa dikatakan di situ? Durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu? Nah, Musa sampai marah, pasti dengan nada marah ya adik-adik ya. Kemudian sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memohon gitu ya, mungkin ya bunyinya ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, 2 kali lagi pukulnya tok tok gitu ya. Maka keluarlah banyak air di situ sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Akibat kemarahan dari Musa itu yang mengakibatkan kesalahan yang fatal. Apa? Kesalahan Musa
kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Karena Musa marah, adik-adik, kesal. Tuhan sudah berfirman, katakan saja kepada batu ini, jangan dipukul. Nggak dipukul adik-adik, tapi Musa karena jengkel dia pukul, gitu ya. Itu yang membuat Musa jadi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik, inilah hubungan dari air dan kesabaran tadi. Akibat dari air yang tidak bisa mencukupi kebutuhan jemaat bangsa Israel, akhirnya Musa marah. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena Musa juga emosi. Maka di tempat itu dikatakan apa? Meriba. Apa arti kata meriba itu? Merib artinya berselisih atau bertengkar. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus, yuk pada hari ini kakak-kakak Starkid mengajarkan kepada adik-adik semua, kita sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus, sabar dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya kalau adik-adik teriak, minta tolong sama mama gitu ya, gosokin baju gitu ya, minta tolong gosokin baju, ini udah mau PTM lupa gak digosok gitu ya. Ya sebentar, mama lagi bikin susu gitu ya buat sarapan. Cepet dong ma, kalau mama gak mau. Nah, udah marah-marah, gak boleh. Kalau misalnya ada yang seperti itu atau contoh yang lain yang tidak sabar, mulai sekarang yuk kita belajar sama-sama. Kak Wiwin juga belajar, adik-adik belajar bersabar. Kak Wiwin juga punya anak, kadang anaknya bikin kesel juga, ini mau diapain gitu ya kan, juga kesel. Nah, mari pada kesempatan hari ini adik-adik kita akan belajar untuk tetap sabar. Sebelum kita akhiri firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita akan buka dulu ayat hafalan kita, yaitu di dalam Amsal perjanjian lama perjanjian baru. Amsal ya perjanjian lama. Amsal pasal berapa ya? 15 ayat 18. Kami ulangi, kita cari dulu. Amsal pasal 15 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kemudian, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Apalagi tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, siapkan dan bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mohon ampun jika aku masih sering marah-marah, baik pada kakak, papa, mama, adik, bahkan kadang marah juga sama Tuhan. Yuk kita ambil waktu sebentar, adik-adik berdoa kepada Tuhan supaya minta
lebih sabar lagi dan lebih sabar lagi, supaya bisa terhindar dari perbantahan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau mengajarkan kepada kami, baik kakak-kakak Starkid maupun anak-anak Starkid di tempat ini, di GES, untuk meneladani dari buah-buah roh, yaitu kesabaran. Ajar kami Tuhan, untuk selalu kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami, untuk kami bisa selalu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa melakukan firman yang senantiasa sudah disampaikan kepada kakak-kakak Starkid setiap hari Minggu lewat ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami juga berdoa tetap untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin negeri kami, juga Engkau memberikan kesabaran untuk memimpin bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa anugerah daripada Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat papa mama dari anak-anak Starkid, supaya lebih lagi semakin hari mereka lebih sabar dalam mendidik, merawat, menjaga, dan memelihara anak-anak Starkid di tempat ini. Dan kami lebih tekun sabar untuk kami boleh mengikuti akan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami pada minggu ini dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, baiklah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah.